Dulu waktu Perang Dunia Kedua, Nazi membuat sebuah propaganda paling terbesar dalam sejarah. Propaganda ini bertujuan untuk mendiskriminasi kaum Yahudi, yang akhirnya menghasilkan peristiwa Holocaust, yaitu sekitar 6 juta kaum Yahudi digenosida secara massal. Joseph Goebbels sebagai dalang utama dari propaganda ini, dan propaganda ini didistribusikan lewat media-media. Tapi ada satu orang yang bisa menganalisa dan membedah propaganda Nazi. Dia adalah Harold D. Lasswell. Ia membedah propaganda media Nazi lewat model komunikasi yang terkenal dengan rumusnya who says what, in which channel, to whom, with what effect, yang memiliki komponen-komponen utama yaitu who atau siapa yang mengatakannya, dan ini bagian yang cukup fundamental. Kita harus mengetahui apakah dia memiliki ideologi atau suatu urusan eksternal tertentu, dan untuk mengetahui komponen-komponen selanjutnya. Says what atau apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan berarti suatu informasi atau ide darinya untuk orang lain. In which channel atau melalui saluran apa? Bisa melalui radio, koran, film, buku, dan banyak lainnya. To whom atau kepada siapa? Bisa kepada anak muda, orang tua, atau siapapun. Dan ini cukup penting karena tujuan dari pesan itu bisa menghasilkan dampak kepada yang ditunjuk. Dan yang terakhir adalah with what effect atau dampak dari informasi yang diberikan. Model ini cukup penting karena dengan mengetahui 5 komponen ini, kita bisa menjadi lebih berhati-hati kepada propaganda media. Kalau kalian masih belum mengerti, saya bakal kasih contoh penerapannya lewat kasus propaganda Nazi. Yang menyampaikan informasi ini adalah Nazi dan Joseph Goebbels sebagai penggerak utama untuk mendistribusikan dan mengaturnya. Pesan yang disampaikan, banyak pesan yang disampaikan secara eksplisit maupun tidak, tapi kita tetap bisa mengetahui bahwa pesan itu berupa kebencian langsung kepada kaum Yahudi. Propaganda ini melalui banyak saluran, mulai dari film, buku pendidikan, koran, poster, acara sosial, dan radio. Dan propaganda ini ditunjukkan untuk seluruh masyarakat Jerman. Lalu yang terakhir adalah dampak yang berupa genosida besar-besaran terhadap kaum Yahudi, atau sering juga disebut sebagai tragedi Holocaust. Dalam buku Public Opinion karya Walter Lippmann, ada salah satu frasa yang cukup terkenal, yaitu manufacturing consent, yang merujuk bagaimana propaganda dapat mempengaruhi opini masyarakat secara sistematis. Frasa ini akhirnya menjadi buku tersendiri yang ditulis oleh Noam Chomsky dan Edward Herman pada tahun 1988. Dalam buku itu mereka menjelaskan tentang 5 filter utama yang saling berkaitan dalam mengubah atau memanipulasi informasi yang disampaikan oleh media. Yang pertama ada kepemilikan. Seringkali sebuah lembaga-lembaga besar dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri, yang bisa menyebabkan bias terhadap informasi yang diberikan media. Kedua, periklanan. Banyak sekali media-media besar yang mendapat support lewat iklan-iklan yang dapat membuat media menjadi tergantung pada bantuan dari iklan yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan informasi yang bias atau salah. Ketiga, sumber. Terkadang banyak media yang bergantung pada sumber informasi dari pemerintah atau korporasi tertentu, sehingga bisa menciptakan bias terhadap perspektif mereka tersendiri. Keempat, flag, yaitu tanggapan negatif dari masyarakat pada informasi yang diberikan oleh media, dapat membuat media menjadi menghindari menyebarluaskan informasi-informasi tertentu. Dan yang kelima adalah anti-ideologi dan ketakutan. Banyak media ditekan untuk menyebarluaskan suatu ideologi atau tidak menyebarkan suatu informasi tertentu. Menurut Noam Chomsky dan Edward Herman, kalau media masih terjerat dalam 5 filter ini,
maka berita atau informasi yang diberikan patut diwaspadai dan dikritisi. Dan metode Noam Chomsky dan Edward Herman dalam membongkar propaganda media adalah: yang pertama, melakukan filter media yang tadi disampaikan, lalu menggunakan filter apa yang diberitakan dan apa yang diabaikan, dari sudut pandang siapa dan siapa yang tampil sebagai narasumber. Lalu setelah itu bisa membandingkan media satu dengan media yang lain yang terkenal berlawanan, seperti membandingkan berita lewat kejahatan musuh melawan media dari sekutu Amerika, yang akhirnya Noam Chomsky mendapatkan hasil yang sangat jomplang. Bisa juga dengan memperhatikan sebuah pembatasan tertentu. Seringkali media membatasi pendapat tertentu untuk mempertahankan ideologi atau sistem. Nah, setelah kita sudah tahu tentang bagaimana cara membedah propaganda media lewat berbagai cara, sekarang coba kita amati di sekitar kita. Di zaman globalisasi yang cukup besar, maka tidak heran jika informasi yang kita konsumsi dalam sejam bisa puluhan sampai ratusan informasi. Maka coba praktekkan konsep-konsep yang tadi kalian pelajari untuk membedah informasi-informasi yang kalian konsumsi. Dan jika ada informasi yang masih belum jelas, bisa tanya di kolom komentar. Dan selamat bertemu di video lainnya.